Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Ini masih mengomentari tadi ya, statement yang disampaikan oleh Bang Ade Rosiade ya. Ya. Saya ingin ke Bung Toel. Tadi kan disampaikan ketika bagaimana penampilan timnas kita ketika di Osaka di bawah asuhan Kluivert dan ketika kalah dengan skor yang besar, Kluivert malah bukan melakukan evaluasi, malah jalan-jalan. Ini kan yang tadi disoroti. Menurut Anda seperti apa? Ya, Andre kan udah bilang tadi bahwa dia call tingginya untuk Patrick Kluivert gitu loh. Oke, sah-sah aja menurut saya sih. Dan ini sebetulnya kan call tinggi Andre ini harus jadi alarm. Terutama buat Exco, buat BTN, Pak Marji. Kan harusnya jangan sampai Andre tuh yang ngebuka tuh. Pelatih kurang bertanggung jawab, datangnya seminggu sebelum TC katanya. Walaupun kalau TC yang sebelum lawan China itu 10 hari deh, 11 hari sebelum pertandingan. Jadi nggak seminggu banget juga gitu. Jangan kayak pelatih Tarkam katanya. Nah itu sebetulnya masukan-masukan yang menurut saya santilan Andre ini paling kena ke BTN gitu loh. Jadi kalau saya semoga Bang Andre juga nggak keberatan, kita dorong lah jadi waketum nanti. Di 2027 ya? Saya nggak sebut tahunnya. Iya, oke. Karena 2027 dong. Oh, usulannya Pak Waketum kan? Pangnya punya usulan lain nggak kalau misalnya itu? Sama Waketum lah sama lah. Oh, sama. Nggak ketua umum nih, nggak ada ketua Sama. umum. Itu tandem yang pas. Oke. Cuman gini, sorry saya mau nambahin gini. Gimana? Kalau kita bilang bahwa Kluivert diganti ketika gagal, ini juga menarik lihat kapan kita menentukan dia gagal. Karena gini, round 4 yang otomatis lolos ke Piala Dunia kan yang juara grup. Ya. Yang runner up Runner up itu bakal lawan runner up. Yang Grup A, sebelumnya. grup Ya. A ya, oke. Kalaupun menang, belum kelar juga tuh barang. Akan lawan dari konfederasi lain. Gitu. Jadi kapan kita akan bilang dia gagal? Iya. Ya kan? Apakah Yang saya ketika bilang langsung nggak argumen lolos? sepak bolanya harus clear, objektif, bukan karena ada faktor-faktor lain gitu. Nah, ini kan jadi penting. Sekarang Kenapa? emang agak pesimis ya kita juara grup B itu ya. Ya Kita bersama Arab Saudi dan Irak. kita lawan Saudi, Oke. sama Irak. Ya. Saudi itu Imbang kan? Imbang kemarin. Tapi kan ini udah beda Saudi ya. Plus kita tahu bola itu kan bukan cuma urusan dalam lapangan doang kan. Ya. Ini calon tuan rumah Piala Dunia 2 Piala Dunia ke depan loh ini. Ya. Iya kan? Nah, ini pasti akan faktor non teknis akan main banget di sini pasti. Oke. Gitu ya. Ini nggak bisa kita kesampingkan sehingga kita kan harus punya mitigasi-mitigasi. Misalnya amit-amit kita nggak jadi juara grup, Ya. runner up. Kita harus menang lawan sebelah. Iya kan? Kalau udah menang kita harus lawan konfederasi negara lain. Betul. Gitu. Masuk Oman, putaran kelima. Jangan Qatar, panjang. ya kan? Oman, Iya. Qatar dan Iya di sebelah kan harus menang lawan sebelah kan? Indonesia, Arab, Irak, Indonesia, sebelah Qatar, Oman. Yang berat Arab. Nah. Dan itu belum selesai sampai situ gitu jalannya. Jadi kapan kita akan bilang dia gagal? Iya kan? Kalau misalnya dia cuma peringkat 3 udah pasti gagal, fix kan? Oke. Tapi ketika nanti ketemu runner up grup sebelah, Oke. ketemu lawan konfederasi lain, Ya. itu kan juga masih ada kesempatan. Tuh. Apakah kita akan bilang dia gagal ketika udah fix bener-bener gagal? Atau masih ada kesempatan kita untuk Anda mau bisa bilang memperbaiki? is now or never gitu aja mungkin. Iya, gitu. Dan, Iya. dan saya rasa nggak ada perdebatan soal kalau gagal dipecat atau enggak, ya udah pasti kalau itu mah. Itu nggak usah diomongin lagi kalau itu. Oke. Udah pasti. Oke. Baik, saya saya ingin ke ke- Waketum. oke. Belum ya. Belum. Oh sorry, mohon maaf loh. Oke. Silakan. Oke, Noh. saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, ini kan selain penampilan dari Kluivert sendiri di 4 pertandingan, netizen ini, kita ngomongin netizen. Netizen kan ngomong ya bahwa ini karena Bang Andre ini kecewa bahwa Arhan ini tidak dimasukkan ke daftar susunan pemain di 4 pertandingan oleh Kluivert. Bener nggak sih Bang? Personal Ya, nih jadinya nih. Itu kan biasa buzzer-buzzer yang membangun opini. Kalau kita buka akun-akun itu kan rata-rata buzzer. Ya, itu pertama. Yang kedua, saya ingin menjelaskan. Kalau saya ingin Arhan dimainkan oleh Patrick Kluivert atau jadi DSP-nya Patrick Kluivert, seharusnya saya puji-puji dong Patrick Kluivert. Bukan kritik Patrick Kluivert. Pakai dong logika buzzer itu. Jangan kalau orang berbeda sedikit harus dikritik gitu loh. Akun-akun ternak itu. Nah, jadi menurut saya kalau saya ingin Arhan masuk DSP, logikanya saya muji-muji Patrick Kluivert. Ya, kayak Bang Toel tuh muji-muji Patrick Kluivert sekarang kan, gitu loh. Kapan saya muji-muji Pak? Nah, bukan saya mengkritik secara keras dan tegas itu loh. Nah, itu coba pakai logika rasional dan objektif sedikit. Lalu yang kedua, ya, kritik saya ini sebagai warga negara Indonesia yang ingin timnasnya lolos ke Piala Dunia. Karena ini sudah di ujung, kalau main balap MotoGP ini udah lap terakhir, gitu loh. Masa tinggal ujung kita nggak berhasil. Oke. Nah, harapan saya dengan saya mengkritik keras ini, ada evaluasi, ada perbaikan,
ada keseriusan. Ya jangan seperti yang tadi saya disinggung Bang Toel, jangan seperti pelatih Tarkam, mau tanding baru datang, gitu loh. Atau mungkin nggak tahu juga apakah kontraknya memang nyambi gitu loh. Pas mau tanding aja baru disuruh datang. Saya nggak tahu juga isi kontraknya. Tapi satu hal, ya, urusan Arhan ini nggak ada urusan. Ya silakan Patrick Oke, itu udah clear ya. Silakan nggak usah dipanggil aja gitu loh. Oke, Ya. Bang Andre, saya mau tanya gini, Jadi Bang. tolong, Bang Andre, dari hak saya sebagai warga negara Iya, iya. yang ingin timnas ini lolos ke Piala Dunia, jangan dikibiri Oke. dengan ungkaman dikit-dikit ini gara-gara Arhan. Oke, Oke, Bang baik. Andre, tapi kan Clear ini ya, kan Bang? ibaratnya setali gitu loh ya, ibaratnya kalau misalnya performanya tidak bagus, Anda tadi mengatakan ya bertanggung jawablah pelatihnya begitu. Tapi kan setali tiga uang ya wajahnya ketua umum pun kan juga kayak seakan-akan terpecut gitu loh, terlecut juga gitu ibaratnya. Saya yang pada saat itu euforia tanah air STY, saya yang merubah euforia tersebut dengan nama Patrick Kluivert gitu. Jadi saya kasih tahu ya, di saat Pak Erik diserang orang, ya coba buka rekaman. Di saat Pak Erik diserang orang gara-gara ganti STI, salah satu yang bela Erick Thohir itu melakukan pergantian pelatih namanya Andre Rosiade. Ya. Tolong jangan lupakan itu loh. Soal itu satu. Yang kedua, sekali lagi ya, mengkritik tuh hal yang wajar. Anda kasih tahu, di Indonesia ini presiden dari zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, ya Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi sampai Pak Prabowo sering dikritik kok soal kinerja beliau-beliau. Masa bule Belanda, orang asing digaji oleh rakyat Indonesia nggak boleh dikritik. Kalau dikritik diserang oleh akun-akun ternak gitu loh. Oke. Berarti apa? Berarti kalau itu terjadi, berarti kita masih bangsa yang terjajah dong sama Belanda. Sampai kita nggak boleh mengkritik tuan kita gitu loh. Oke. Padahal presiden kita saja boleh dikritik. Ya kalau Bang Andre kemarin mungkin ya setiap Pak Erik dikritik atau apa, Bang Andre kan selalu membela Pak Erik gitu. Karena mungkin dulu belum ada restu. Nah kalau sekarang mungkin jangan-jangan udah ada restu, jangan-jangan. Ya ini murni kritikan saya sebagai pencinta bola ya untuk kebaikan dan lolosnya timnas kita. Saya rasa ini kritiknya objektif ya. Saya minta dipecat kalau sudah tidak lolos Piala Dunia, gagal di round 4. Wajar dong kritiknya. Kan saya nggak minta dipecat sekarang. Ini adalah bentuk kritikan sebagai bahan evaluasi untuk Kluivert dari 4 pertandingan sebelumnya. Dan nggak ada kaitannya dengan Arhan. Boleh pendapatnya, Bung Toel? Iya sah-sah aja, saya pikir siapapun boleh mengkritisi timnas, argumentasinya kuat aja. Tapi dorongan apakah pecat itu kan nanti ada momentum. Apakah sekarang, apakah nanti gitu kan. Apakah ronde 4, apakah kalau runner up bagaimana, apakah harus nunggu ngabisin kontrak. Nah itu kan dinamis. Nanti makanya kita lihat dengan argumentasi sepak bola. Ya kalau saya sih simak aja kritiknya Andre, ada yang benar, ada yang nggak benar. Datang seminggu sebelum TC nggak benar juga kan begitu. Ada yang pas, ada yang nggak apa-apa kita terima, nggak usah nyerang Andre juga. Dan saya concern Pratama Arhan jangan jadi korban, jangan jadi korban. Bahwa dia dalam 4 pertandingan era Kluivert ini dipanggil TC tapi tidak masuk DSP, iya. Tapi jangan mematikan Arhan. Oke, baik. Karena saya ingat AFF 2020 ya, Arhan kan pemain terbaik. Saya mau lihat Arhan seperti itu lagi. Jangan seperti Orde kemarin, Orde lama yang menjadikan Arhan pemain pengganti di menit 70 dengan lemparan ke dalamnya. Jadi saksikan Arhan, nilai Arhan secara keseluruhan, holistik. Gitu. Pangeran Anda sepakat dengan itu? Jangan jadi korban Arhan. Saya setuju ya bahwa pemain itu jangan jadi korban. Dan saya sama Bang Toel sebenarnya sepakat dalam banyak. Kecuali kalau ngomongin STI aja. Nah ini saya ngomongin STI nih. Tadi pertanyaan saya ke Bang Andre. Anda sepakat nggak dengan itu? Ini kan setali 3 uang. Gitu loh ibaratnya. Ya ini tentu saja akan jadi evaluasi buat semua pihak. Lagi-lagi ya, sepak bola itu yang paling penting adalah hasil akhirnya. Jadi kita harus nilai based on itu. Ada faktor subjektif suka nggak suka ya itu urusan belakangan. Tapi kalau nggak lolos gagal.